ditulis oleh seorang dosen dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amey Gorontalo. Ya. Penulis ini menulis abstrak atau resume atau khulasa dari artikelnya ini. Nanti kita jelaskan satu persatu. Beliau mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tinggi di antara makhluk lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan di antara ciri-ciri manusia yang baik adalah banyak berikan kebaikan kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan seterusnya. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Ya. Pertama, manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, manusia adalah khalifah fil ard, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Ini maksudnya adalah manusia. Baik. Kita masuk kepada muqaddimah. Seperti tadi dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara manusia lainnya. Saya minta satu orang baca surah Al-Baqarah ayat 30. Coba Muhammad Iqmal baca surah Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Baik. Terjemahannya yang lain bisa bantu? Saya coba Edi Rizal, ada terjemahan saya lihat. Jadi yang kali bawa pegang terjemahannya, ikhlas sekalian kalau kita belajar supaya interaktif. Kita juga harus sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW itu minta kepada sahabat dibacakan Al-Quran, apalagi kita. Jadi kita harus membiasakan diri mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ya. Walaupun kita sendiri selalu juga membaca Al-Quran. Dan saya yakin antum semua selalu baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Kalau tidak berarti aib itu. Calon ulama tidak baca Quran 1 juz 1 hari. Lebih banyak membaca 100 grup WhatsApp. Nah, itu aib itu. Ayo Edi Rizal, terjemahannya. Nama Ustaz. Fadal. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Baik, syukran untuk keduanya. Jadi ini penegasan Allah SWT kepada malaikat bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini.
Sebenarnya kalau disambung dengan ayat 31 itu menunjukkan bahwa salah satu fungsi khalifah adalah mengajar atau menyebar ilmu, ya, seperti itu. Jadi kita semua ini harus berfungsi sebagai penyebar ilmu. Siapa itu? Apa itu maksudnya ilmu? Al ilmu maka Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus menjalankan fungsi ini, menyebarkan ilmu. Pelajaran lain ikhwas sekalian dari kalau kita membaca ayat, semua ayat, ya, kita semakin bisa mencocokkan antara ilmu nahwu yang kita pelajari di kelas atau melalui Zoom ini dengan susunan ayat-ayat. Sesungguhnya para ulama kita itu mengambil dan menyusun buku nahwu itu mengambil dari ayat. Ya, seperti itu. Yang kedua, membiasakan kita cepat memahami ayat secara takbir Indonesia. Kalau kita selalu membaca juga terjemahannya. Ya, contoh ya, kalau biasa ada ustadz yang ceramah, tapi karena dia tidak tahu nahwu, salah terjemahannya. Contohnya ayat begini. Wa qul i'malu wa sayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, yang fa'il di sini Allahu wa rasuluhu wal mu'minun. Tapi karena orang terkadang hanya melihat terjemahannya, ya, dia salah dalam menerjemahkan atau memahami ayat ini. Katakanlah Muhammad beramallah, Allah akan melihat amalmu, melihat Rasulnya, dan melihat orang beriman. Padahal tidak begitu. Ya, itu pentingnya orang belajar nahwu. Nah, tentu antum sudah banyak ilmu nahwu untuk pelajari seperti dipastikan. Makanya tidak ada alasan untuk kita atau sangat urgen kita selalu baca Al-Quran. Ya. Semakin mentakkid ilmu nahwu yang kita pelajari. Ya. Karena terkadang seperti di ayat-ayat tentang wudhu. Ya. Wamsahu apa? Faksili wujuhakum, ya kan? Wujuhakum. Lalu wamsahu biru'usikum. Ya, itu beda nahwunya. Kalau orang tidak paham bahasa Arab, dia cuma lihat terjemahannya, tidak lihat ayatnya, itu salah itu menjelaskan, dan sering terjadi itu. Ya, bahkan pernah ada cerita seorang ikhwah itu berdebat dengan ustadz yang bersangkutan, bilang, Pak, tidak begitu. Ya. Itu kepala itu diusap bukan dicuci. Ya. Karena beda itu. Waksilu wujuhakum, ya. Lalu ada biru'usikum, ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya orang belajar, ikhwas sekalian. Baik. Ini yang lain kenapa belum muncul videonya? Ya. Apa nih ya, saya pakai masker karena ada ikhwah di ruangan. Kita di DPP harus pakai masker kalau lebih dari satu orang. Ini juga bercermin di Zoom, biasa tak balik-balik. Yang sebelah kanan dikasih naik, ternyata sebelah kiri yang naik. Karena dia model cermin. Baik. Saya lanjut ya, Pak sekalian, materi kita tadi. Jadi, anak harap kita selalu baca Quran, apalagi untuk calon ustadz. Ya. Demikian juga di ayat Al-An'am. Ya. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, tubuh yang sempurna, dan seterusnya. Ya, banyak ayat. Lalu dalam ayat-ayat Al-Quran juga terdapat sejumlah pernyataan yang mendudukkan manusia sebagai makhluk pilihan, berkualitas tinggi, kreatif, ya, produktif, dengan sederet istilah yang dipasang sebagai khalifah fil ard, kemudian manusia yang makhluk yang diunggulkan, pewaris kekayaan bumi, penakluk sumber daya sebagai pengemban amanah. Nah, seperti itu, ya. Nah, manusia ini kenapa dia dikatakan sumber daya, Ikhwas sekalian? Karena mereka memiliki kemampuan, ya. Seperti ini semua ini kemampuan yang dimiliki, ditopang oleh sumber daya lainnya. Ada sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan seterusnya. Sebagaimana kita belajar di ma'had, kita ingin berdakwah, kita sudah memiliki ilmu, ya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan variatifnya. Tapi kita butuh sumber daya lain, ya. Sumber daya teknologi agar kita bisa belajar online seperti ini, ya. Walaupun banyak negatifnya, ya. Kita tidak pernah melihat ustadz kita secara langsung tersenyum, ya.
Kita tidak pernah melihat bagaimana langkah-langkah ustadz kita. Kalau offline, biar ustadz kita membalas, kita tahu, oh, Ustadz Bahtiar ini, Ustadz Munir ini, Ustadz Yusran itu, Ustadz Chandri ini. Kalau online begini tidak pernah lihat, ya seperti itu. Kalau online begini kita tidak pernah, misalnya duduk satu majelis dengan ustadz kita dalam talabul ilm, dalam taklim. Kita juga tidak pernah mungkin duduk dalam satu majelis makan kambing misalnya kalau ada akikah. Ya. Karena biasa ada di Maha itu orang bawa kambing 2 ekor sudah dipotong, sudah dimasak, dipanggil dan seterusnya. Ya, kita belum mengenal betul. Ya, padahal ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta satu orang saksi, baru ada orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin menjadikan fulan saksi. Ya. Lalu ditanya, apa kamu kenal dia? Kenal ya Amirul Mukminin. Lalu ditanya lagi, kau pernah makan sama-sama? Belum. Pernah musafir sama-sama? Belum. Pernah bermuamalah dalam kaitannya dengan uang atau bisnis? Belum. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Anda belum kenal dia siapa sebenarnya. Maksudnya kenal mendalam. Ya. Hanya kenal di Facebook, hanya kenal di Zoom. Bila itu teman saya itu sekelas. Jadi saya itu teman kelas saya, Pak. Di mana kenal? Dia di Zoom. Ya. Pernah makan sama-sama enggak? Ya, rumahnya jauh. Ya. Saya di Bantaeng, dia di Selayar, ya, misalnya. Seperti itu. Tapi sekalian berbahagia, kita masuk kepada poin B, pandangan Islam tentang manusia. Tadi kita sudah baca, dengarkan ayat yang dibaca oleh kita, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertama ini ada pertanyaan dari malaikat bahwa apa engkau ya Allah ingin menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, ya seperti itu. Lalu Allah mengatakan, mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Qala, lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ini penegasan Allah, saya lebih tahu ya apa yang engkau tidak tahu. Ya, masa depan itu masa akan datang hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya berbahagia ketika Rasulullah ditanya mata sa'ah, ya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril? Ya. Ma'alamu sa'id, ma'alamu masul minas sa'id. Ya. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu untuk forecast, maksudnya masa depan. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tahu tentang hari kiamat, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, itu orang gila itu. Ya. Orang gila dan pendusta. Ya. Nah ini dalam ayat surah Al-An'am, wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka siril iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd, ya, dan mengangkat derajat sebagian dengan sebagiannya. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Ya. Untuk menjadikan ini ujian dari apa yang kau telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terkadang menjadi ujian ketika sebagian dikasih fasilitas, sekian tidak. Ya. Jangan-jangan masalah dunia, masalah ibadah saja, biasa muncul keinginan mengejar posisi orang lain, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat mengatakan, ya miskin, maksudnya ekonominya agak rendah, mengatakan, ya Rasulullah, kita selalu dikala oleh orang kaya. Ya, kan kita selalu berjamaah, mereka juga selalu berjamaah. Lalu Rasul mengatakan, maukah kalian saya ajari sebuah amalan? Kalau kalian mengamalkannya, maka kalian akan bisa mengalahkan pahala mereka. Ya, itulah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ya. Lalu ditutup menjadi 100. Ya. Setelah itu datang lagi kelompok mereka, ya Rasulullah, ternyata orang kaya mengetahui zikir ini dan
mengamalkan juga, berarti kami dikala lagi. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada siapa yang diinginkan. Jadi memang penjelasan ini terkait dengan terhubung dengan ayat ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Ya, mengangkat derajat, ya, mengangkat hal yang lain atau melebihkan satu dengan lain. Maka tidak perlu ada iri, ya. Karena ikhwas sekalian, Allah itu Maha Adil, ya. Ada kelebihan A diberikan kepada kita. Tapi kepada orang lain mungkin kelebihan lain. Tunggu dulu, ini masih banyak yang tidak aktif videonya. Farid Ubaidillah mana? Saya remove nanti ini. Abdul Amar. Mana Abdul Amar? Abdul Amar. Kayaknya pergi sawahnya ini. Abdul Amar. Ahmad Hashim. Ahmad Hashim. Mana Ahmad Hashim? Kan aktif videonya? Kalau udah aktif videonya? Andi Korsi? Nah, Ustaz. Fadlur Rahman? Fadlur Rahman? Muhammad Syawal? Muhammad Syawal? Mana Muhammad Syawal? Anta mana? Tidak ada responnya. Saya lanjutkan yang sekalian berbahagia. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Di surah apa ini? At-Tin, Ustaz. At-Tin. Coba sempurnakan dari awal, Andi Kres. Surah ini dari awal. Surah dari ayat pertama, Ustaz. Iya. Jangan lihat mushaf lagi, kan sudah dihafal mati tuh. Nah, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ayo, syukran. Coba Amma Hashim i'rab ini khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana Amma Hashim? Coba i'rab itu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya mengajar saja. Ayo coba segera di-i'rab. Amma Hashim? Nah, Ustaz. Coba di-i'rab itu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana kalau di-i'rab?
Tidak bisa? Jawab Abdul Rahman. I'rab ini, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa khamis tidak bisa mengi'rab? Sudah belajar nahwu. Siapa yang bisa? Hah? Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa i'rab itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Ayo. Wah, ini mengecewakan ini semasa khamis. Tidak ada bisa mengi'rab. Khalaqna itu fil madhi atau fil mudhari? Madhi Ustaz. Hah? Nah, coba bahasa. Coba i'rab itu khalaqna. Khalaqna fil madhi. Mabniun Fil madhi mabniun ala apa? Ayo langkai khalaqna. Al-insan, al-insana. Al-insana. Kalau khalaqna tidak bisa al-insana. maf'ulun Bagaimana bih, Ustaz. mengi'rabnya? Nah, ayo Baso. Al-insana. Tidak bisa? Tidak ada yang bisa? Al-insana Ustaz. Iya. Maf'ulun bihi Al-insana. mansubun Iya. al-fathi li'annahu mufrad. Walamatu nasbihi. Alamatu nasbihi fathi li'annahu mufrad. Taib. Ya. Jadi mestinya itu dikuasai itu mengi'rab. Wah, gimana semester 5 tidak bisa mengi'rab. Diulangi kembali itu pelajaran nahwunya. Ya. Ini modal kita, ikhwas sekalian. Ketika kita ceramah, baca ayat, kita bisa jelaskan, Pak, ini maf'ul bi ini. Dia objek, subjeknya ini. Ya. Fa'iluhu ya'udu ilanna. Ya. Takdiruhu. Siapa? Dan seterusnya. Huwa. Siapa huwa? Ya. Allah dan seterusnya. Jadi begitu. Itu modal utama itu mengi'rab. Seperti itu. Ya. Termasuk ketika kita membaca khutbah aja. Ya. Dulu ada ustaz kita dikritik habis-habisan gara-gara salah baris. Ya. Tarakna hajatul baida. Ya. Lailuha, dia baca begini, lailuha kanaharaha. Oh, dikritik habis-habisan oleh jamaah masjid. Ada yang tahu nahwu. Karena mesti dibaca lailuha kanahariha, ya kan? Itu modal utama itu. Ya. Ya, Anda harap antum meraja kembali. Ya. Dan siap-siap pekan depan kalau ada ayat surah i'rab. Ya. Terus supaya ini. Antum ini harapan kami setelah Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan dakwah ke depan di tengah masyarakat. Kita berharap antum ini semua insya Allah lebih baik, lebih berilmu, lebih beriman, lebih kreatif, lebih bermujahadah daripada kita semua yang ya, apalagi seperti saya hanya dasar dari pertanian, tidak pernah belajar di STIB dan seterusnya. Ya, tapi apabila buat ikhlas kalian, ya, kita memposisikan dia sebagai khalifatul ard, kita memposisikan sebagai seorang dai, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati
Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Maka ya kita bisa sadi di Bukhari. Makanya kita ingin antum semua yang belajar syar'i, belajar bahasa Arab sekaligus menghafal Quran, antum lebih baik daripada kita semua, ya. Karena dalam hitungan manusia seperti saya yang sudah umur 50-an lebih, itu dulu meninggal daripada antum, dan kita berharap setelah Allah antum lah yang melanjutkan kita punya misi-misi dakwah ini, visi misi dakwah seperti dimanapun nanti antum berdakwah, bertugas atau menugaskan diri, nah, seperti itu. Ya, apalagi kalau ada nanti pamfletnya, misalnya taklim maghrib, ya, kitab Syahrul Riyadhus Shalihin, ya, oleh Ustadz misalnya Muhammad Firdaus, ya, SH, alumni Stiba Makassar, ya. Apalagi kalau orang tulis lengkap, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Nah, pasti orang bilang, pasti orang hebat ini. Ya. Karena memang itu semua orang hebat, cuma kelemahannya terkadang mahasiswa itu kurang murajaah. Ya. Bila tidak usah memiliki murajaah itu nahwu, tidak ada lagi nahwu ke depan, tinggal proposal saja. Oh jangan berpikir seperti itu. Itu di ujian proposal, ya, atau di ujian meja, terkadang hal begini ditanyakan, ya, oleh penguji. Apalagi kalau misalnya Muhammad Firdaus termasuk 10 orang nanti diuji oleh orang kepertais, itu judul skripsi saja ditanyakan oleh ya, tarjimilah hadza inwal mahat ila lughatil arabiyyah. Ya. Awal, tsani, ya, bayin li khulasa atau abstrak hadil bahth, ya. Anda harus jelaskan, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipilih ayat, hadza khalaqnal insan fi ahsani, arif hadza, ya. Seperti itu. Jadi itu ikhlas sekali harapan kita, ya. Kita selalu berharap bahwa antum semua yang sementara belajar ini serius belajar, ya. Itu dakwah dan tarbiyah kita ke depan, ya. Calon ustadz, walaupun saya lihat ini kebanyakan antara antum tidak mau model-model ustadz, ya. Tidak terbiasa pakai songkok, ya. Ya ustadz modern lah, ya, no problem. Yang penting antum khutbah pakai songkok, ya. Jangan lagi bikin fikih baru, pokoknya saya mau khutbah tidak pakai songkok, ya. Jangan, ya. Tapi itu nasihat ya buat antum semua, ya. Pas sekalian kita para asal dari Sibit selalu berharap setelah Allah buat antum untuk kelanjutan dakwah kita, ya, karena dakwah ini tidak bisa lanjut kalau tidak ada kader, tidak ada ikhwah yang bisa melanjutkan. Sudah banyak tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini ketika dakwah sudah tidak ada lagi, majelis taklim yang tidak yang bina, pengajian di lingkungannya di RT-nya tidak ada lagi, karena mereka berdakwah sendirian. Beda kalau berjamaah. Makanya kalau antum periksa dalam ayat Al-Quran, hampir semua ayat yang berbicara tentang ayat dakwah itu takbirnya takbir, sigahnya sigah jamak, ya. Ya. Balighu, ya, anni, ya, seperti itu. Ud'u, ya, wal takum minkum huma yad'una ilal khair, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu jamak, ya. Ya, makanya Syekh Al-Islam mengatakan hadhihi isyarah anna dakwah amal jama'i. Ya. Ini isyarat bahwa dakwah itu amal jama'i, bukan laisa amal infiradi, bukan single fighter dalam berdakwah. Ya. Ya, seperti itu. Makanya menyalahi sunnah nabawiyah ketika orang berdakwah sendiri, tidak terorganisir, tidak organisasinya. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Ya. Ya. Berdakwah, berjihad bersamanya ribbiyun, ya. Kadar-kadarnya. Nabi Isa hawariyun bersamanya. Ya. Seperti itu, bukan amal infiradi. Ya. Sehebat apapun, berapa sih usianya seseorang? Paling 60-70 tahun, setelah meninggal. Tapi kalau antar sebagai kader dakwah, ya, kita meninggal, antum datang lagi, antum mengkader juga, antum meninggal ada lagi, dan seterusnya. Anak-anak kita juga dan seterusnya. Nah, ini bahasa itu adalah ilmu dasar dalam belajar agama sebagaimana antum pahami, ya. Tidak antum merasakan sendiri, ya.
Cuma satu diskusi dosen semalam itu di grup dosen, ya. Bilang, kok ini harus dilatih khutbah, ya. Minimal dilatih terbiasa berdiri di atas mimbar. Makanya diusulkan nanti semua kalau sudah offline itu kultumnya di atas mimbar supaya diajari bagaimana naik di atas tangga mimbarnya ma'had, ya. Jadi dia bisa lihat semua ujung kepalanya asatidz dan tulab, ya. Jadi dia pede, ya. Apalagi kalau misalnya di mimbar sih nanti ada pakai tongkat kayak di Eno ada tongkatnya sebelah kiri, ya. Catatan khutbahnya di sebelah kanan, ya. Seperti itu. Tapi selanjutnya ya, pas kalian berbahagia. Nah, ini catatan dari penulis artikel ini memahami ayat ini, ya. Tentu dia baca para tafsir ya, tapi di resume, ya. Kan begitu namanya penulis ilmiah. Dia baca tafsir mungkin, lalu dia kutip bahwa pendapat ini begini, atau bisa dia jamak para pendapat itu, ya, dan menambahkannya. Kesempurnaan demikian dimaksud agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna. Yang berdaya guna itu seperti dalam hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya. Nah, salah satu fungsi manfaat ikhwas sekalian yang kita bisa lakoni sebagai seorang talibul ilm adalah ilmu kita sebarkan. Kasih kedua dalam bentuk amal saleh, ya. Muamalah, etika atau akhlak, ya. Ya, kita harus gaul di tengah masyarakat, ya. Misalnya Muhammad Hanif Hasan harus gaul. Orang sekelilingnya harus tahu bahwa si Hanif ini adalah mahasiswa semester 5, ya. Salon sarjana hukum perbandingan madhab, ya. Harus gaul di masjid cerita. Saya semester 5 Pak ini ya, bagus ada taklim di sini atau minimal ada rosa. Saya belajar tentang fikih Syafi'i. Ya, seperti itu. Ya. Jangan orang tidak tahu ini Muhammad Hanif, ini dia mahasiswa ilmu syari atau apa ya? Ya. Pedagang beras. Ya. Walaupun bisa saja merangkap. Karena gayanya selama ini hanya gaya-gaya pedagang beras. Ya. Seperti itu. Ya, kalaupun kedua-duanya profesinya, maka tidak apa-apa orang pedagang beras pakai kopiah, bawa ini dan seterusnya. Ya. Pakai baju koko, no problem. Ya. Sehingga sementara biasanya orang panggil ustadz, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Demikian bermuamalah. Ya. Salat berjamaah di masjid kita harus menjadi pionir, jangan menjadi jamaah selalu masbuk. Ya. Kalau orang tanya, di mana Ustaz Muhammad Hanif? Contoh ya, maaf, kuliah contoh. Oh, belum datang, Pak. Ya, biasanya itu rakaat keempat baru datang kalau salat duhur. Ini aib ikhwas sekalian. Itulah salah satu manfaat kita kepada umat. Ya. Dalam bahasa ilmiahnya itu bahwa amal-amal atau program-program sosial aplikatif itu yang gampang dicontoh oleh umat kita. Maksudnya itu amalia yang selalu bisa dia setiap hari sholat berjamaah, kita menyapa tersenyum kepada mereka, ya, dan seterusnya, ya. Satu-satu, ya. Saya di musola kompleks itu selalu saya dampingi jamaah kalau pulang, ya. Orang paling terakhir saya bicara-bicara apa segala macam sekaligus masukkan ilmu. Kalau hadis Pak begini ini nih, ulama kita itu menjelaskan begini, oh begitu Pak Ustaz, iya, ya. Seperti itu. Ya. Biasa mau ngomel juga, ini bapak-bapak ini kenapa tidak bangun sholat subuh pada sudah ada masjid, ya. Sebenarnya doakan saya Pak, mudah-mudahan mereka nanti beri hidayah Allah untuk bangun ya, subuh-subuh menyertai kita soal berjamaah. Jadi ini kan begitu, ya. Jangan justru menjustis orang, memang Pak bapak-bapak di kompleks ini sudah munafik semua memang Pak. Jangan membiasakan diri mengajari salah umat, ya. Ya. Istilah saya biasa hal-hal seperti ini, mari ikuti statement Rasulullah di Taif ketika dilempari oleh penduduk Taif, ya. Ya, ketika malaikat gunung sudah tahu sejarahnya. Malaikat gunung datang
menawarkan, bagaimana ya Muhammad, saya timpakan gunung? Ya. Karena sudah melawan Rasulullah, mencederai Rasulullah. Mungkin kalau kita pindahkan saja ini gunung, biar ini orang Taif mati semua, ya kan? Tapi statement Rasulullah ini contoh bagi seorang dai perintis. Ya. Rasul mengatakan, la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha. Jangan, saya berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka atau rahim-rahim mereka orang-orang yang kelak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya sekali. Jadi kita selalu prasangka baik kepada umat kita, tetapi sambil berupaya komunikasi dengan mereka, memberikan manfaat dan seterusnya. Kalau kita sudah dari Makassar misalnya balik kampung, kasih hadiah lah orang tertentu, tidak usah mahal-mahal. Cukup baju batik yang harga 150 hadiahkan, misalnya Pak Imam dihadiahkan atau ketua masjid, ya seperti itu. Karena mahasiswa SIB itu rata-rata banyak uang, buktinya HP-nya bagus-bagus daripada HP dosennya, ya. Dan juga kuotanya banyak-banyak. Ya. Saya biasa mengajar, hebat semua ini mahasiswa ini, Samsung terkini semua HP-nya, sementara HP dosennya Samsung jadul yang sudah pecah layarnya. Seperti mahasiswa ini banyak uangnya. Tapi ikhwas sekalian berbahagia, ya. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah, ya, seperti tadi, ya. Kemudian kita juga menjadi makhluk tentu yang bertanggung jawab kepada Allah SWT, ya. Tugas kita secara individual, ya, maupun secara kolektif, seperti itu, ya. Kemudian ikhlas yang berbahagia, ini Allah menggambarkan bagaimana model atau karakter manusia yang kita hadapi selaku seorang dai, ya. Tentu ini karakter yang cukup membuat kita harus berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah atau memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Ya. Allah memberikan patron, ya, gambar secara umum. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ya. Ya. Kalau sekiranya Allah ingin, dia bisa satukan, dia bisa langsung berikan hidayah semuanya, menyatu. Ya. Tidak ada lagi yang tidak salat, misalnya seperti itu. Walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ya. Tapi kata Allah walakin, tapi yudillu man yasha. Allah menyesatkan bagi yang diinginkan sesat. Wa yahdi man yasha, dan beri hidayah kepada yang diinginkan. Ingat dan perhatikan ujung dari ayat ini. Allah mengatakan wala tus'alunna. Ya. Ini dua kalimat takkid di sini, huruf takkid, lam takkid dan nun tasdid. Ya. Wala tus'alunna, dan benar-benar atau sungguh-sungguh, ya, engkau akan ditanya amma, terhadap apa, kuntum ta'malun, apa yang kau lakukan. Apa yang dimaksud di sini, apa yang kau lakukan ikhwas sekalian? Ya. Awal ayat berbicara tentang hidayah, tentang dakwah, ya, tersirat berarti Allah akan bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan terhadap manusia ini. Apa kita dakwah mereka atau tidak? Kita serius berdakwah mereka atau tidak? Kita perhatikan mereka atau tidak? Ya. Ya, ya. Jadi memahami ayat seperti itu. Apa statement di awal ayat atau di tengah ayat, tapi ingat, lihat ujungnya. Itu pasti terkait. Ya. Berarti Allah akan bertanya kepada kita, apa yang kita lakukan terhadap umat ini? Ya, agar dia dapat hidayah, agar kita menjadi asbab. Ya. Ya kan? Walaupun tidak semua tentu dapat hidayah, karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Kamu tidak bisa memberikan hidayah Muhammad kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Tetapi kita menjadi asbab, ya, sekalian. Ya. Ya. Terkait dengan kita sendiri dari sisi perbuatan, ya. Allah mengingatkan kita semua, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan, ya, terhadap apa yang kau tidak punya ilmu, ya.
Tidak ada ilmu dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sungguhnya nasama, ya. Karena sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu maslula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Berarti gerak-gerik kita ini harus selalu dalam konteks, ya, mendapatkan hidayah atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tidak melanggar, ya. Baik urusan itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, sekalian. Ya. Baik. Nah, yang kelima di sini dikatakan semua ikrar janji yang diadakan oleh manusia, ya, akan ditanya nanti, innal ahda kana mas'ula. Ya. Bagaimana lagi mengirabnya ini, ya? Innal ahda kana mas'ula. Ashar bisa ya? Bagaimana mengirabnya lagi ini? Muhammad Rasul Ramli, bagaimana mengirabnya ini? Al-ahda. Al-ahda ism inna mansubun wa laman tunasbihi fathah li'annahu mufrad. Ya. Gitu ya? Gitu. Tapi nanti pelajari ulang, ya. Kalau sekalian yang berbahagia, ini ada dialog antara seorang sahabat, ya, dengan dari Ubaidillah bin Musa, ya, dari bapaknya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dialog tentang bagaimana sesungguhnya ciri-ciri manusia yang baik. Ya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Hisham bin Urwata an abihi an abi Murawi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Dzar sebenarnya yang dialog langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar berkata, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, wa jihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Qultu fa'il riqabi afdal. Ya. Jenis memerdekakan budak yang mana atau budak mana? Ya, kalau kita memerdekakan budak, yang mana yang afdal dalam memerdekakan budak? Ya. Qala a'laha thamanan wa am fasuha inda ahliha. Ya. Kalau kau bebaskan budak yang terbaik, kata Rasulullah, budak yang paling mahal harganya dan paling dicintai oleh pemiliknya. Ya. Kullu fa illam afal. Ya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalau tidak bisa saya lakukan, ya, atau tidak sanggup? Qala tu'inu doyan, ya, au tasna'u lil ahraq. Ya. Beliau mengatakan, kamu membantu orang-orang yang terlantar atau orang miskin, tidak punya pekerjaan, berikan keterampilan kepada mereka. Ya. Qala fa illam afal, ya, bagaimana kalau saya tidak sanggup melakukannya? Ya. Qala tada'un nasa min syarri fa innaha sadaqatan tasaddaqu biha ala nafsi. Ya. Kamu hindari manusia dari keburukan, ya. Yang demikian itu bermakna atau bernilai sedekah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Jadi ini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari berbuat kepada orang lain, ya, yang bermanfaat, ya, untuk kepentingan diri kita, ikhwas sekalian, ya. Dan kalau kita sudah terbiasa mengerjakan kebaikan, menolong orang dan seterusnya, maka itu berlaku kaidah, ya, al jaza'u min jinsil amal, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Saya pernah mengalami hal ini, ya. Betul-betul saya ingat kaidah ini, al jaza'u min jinsil amal. Allah akan membalas perbuatan kebaikan yang kita lakukan dengan yang serupa. Ya.
Alhamdulillah kalau di kota ini ketika kita mahasiswa dan seterusnya sering ada helmnya orang jatuh kita ambilkan, sandalnya anaknya kita ambilkan, sandalnya jatuh di aspal, biasa anak-anak terus dibonceng jatuh sandalnya, kita bantu orang. Suatu waktu saya dari daerah, persis menjelang azan di 10 kilo sebelum Takalasi baru, ya, mobil yang saya pakai itu injak lubang. Ban kiri depan langsung meledak, ban belakang kiri langsung meledak. Itu jam 4 subuh kalau tidak salah. Karena saya start dari daerah jam 3 subuh. Saya cuma parkir mobil, istighfar, suruh anak-anak turun. Saya pasang koper ya, terlebih di sebelah belakang mobil. Tanda bahwa ini mobilnya macet. Ya. Sambil saya istighfar, tiba-tiba berhenti sebuah mobil. Ya. Langsung bahasa Bugis. Ya. Ada apa? Sebelah bocor banyak. Muka belakang. Sebenarnya kena dia saya pakai pengambilnya. Ada bang serep ada Pak. Ya. Sepakai bang serep. Ya. Saudara saya bilang begini, ini cuma satu ban serep, sementara duanya bannya ini bocor. Ban mobilnya tidak cocok dengan mobil saya bawa Kijang, dia bawa APP. Jadi dia bilang begini, Pak, saya antar Bapak pergi beli ban bekas di Takalasi 10 kilo ke depan. Ya. Saya bilang nanti baliknya bilang saya antar lagi ke sini. Ya. Setelah itu singkat cerita selesai beli ban mobil, karena ban mobil tapless itu tidak bisa dipakai karena robek, maka dibelikan ban dalam bekas. Pulang dia pasang lagi. Selesai semuanya dia bilang begini, Pak, giliran saya minta tolong, dia bilang. Saya ini dari Toli-Toli. Ya. Ini penumpang saya tinggal 1 orang. Mau ke Makassar. Sementara rumahnya ini mobil, saya mau singgah 5 km di depan. Ya. Saya sudah mengantuk juga. Dan penumpang saya ini cewek. Ya. Kurangin ada bilang. Oke. Ya. Jadi dia kesini barangnya termasuk penumpangnya. Karena kebetulan waktu itu saya sama istri, sama anak-anak saya. Ya. Setelah itu dia mau kasih saya uang 50.000. Bilang ini Pak, biaya untuk di jalan. Saya bilang tidak, justru saya mau bayar Bapak. Bantu saya. Bilang tidak usah. Ya, kita saling menolong dan silakan Bapak jalan duluan. Ya, karena rumah saya tinggal 5 kilo depan. Subhanallah. Ya. Ini kau sekalian. Saya bilang sama istri, ini balasan yang Allah berikan buat kita karena kita sering menolong orang di kota. Ya. Coba di tengah subuh begini jam 4, ya, tidak ada bengkel buka, ya. Kecuali di tempat bengkel yang di Takalasi itu memang 24 jam buka itu penjual ban, ya. Jadi kan kita sering menolong orang, makanya ikhwas sekalian, jangan pandang enteng itu menolong orang. Hal yang sedikit. Sandal bayinya lepas jatuh, harus dikejar Pak. Bu, ini sandalnya bayi tak? Ya. Ini talinya ini dan seterusnya. Termasuk tetangga dan seterusnya. Yakin bahwa al jaza'u min jinsil amal. Ya, ini kita biasa dapatkan. Ya. Tentu ada di antara kita mungkin biasa alam seperti itu, ya. Kita biasa membantu orang, kita hanya sebenarnya iseng-iseng saja istilah orang, ternyata suatu waktu Allah memberikan pertolongan dan bantuan ketika kita terdesak dan tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah mengirim orang yang menolong kita. Coba di jam 4 subuh. Baik, itu faedah ya, ikhwas sekalian berbahagia. Tadi katakan khairun nas anfa'uhum nas. Baik, kita masuk kepada poin yang C, potensi dasar manusia. Ini Hasan Langgulung, ikhwas sekalian. Ini orang dari Sidrap ini, dari Sulawesi Selatan. Profesor pendidikan ini. Tapi setelah dia jadi doktor, itu malah tinggal di Brunei. Dia tinggal di sana sampai meninggal. Ini pakar pendidikan. Orang-orang dari Indonesia ini, orang Sulsel. Ya. Banyak buku-bukunya tentang manajemen pendidikan dan pendidikan secara khusus. Ya. Ini dia kutip beberapa pendapat, tapi kita ditinggalkan itu. Kita masuk kepada beberapa ahli filsafat pendidikan Islam. Ya. Mencoba mengklarifikasi potensi manusia. Ya. Ini ada beberapa pendapatnya, maka diberi kesimpulan bahwa manusia ini terdiri komponen jasad, ruh, ya. Komponen jasmani berasal dari tanah, komponen rohani ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara kesimpulan dari pendapat itu dua yang harus dimaksimalkan.
Potensi jasmani dan potensi rohani. Potensi fisik dan potensi ruhiyah. Nah, kita harus punya power ruhiyah, ikhwas sekalian. Bagaimana itu power ruhiyah? Melalui ibadah kita. Melalui ibadah kita. Karena mati semua lagi videonya ini. Kita sudah sepakat jangan matikan video kecuali kalau jaringannya bermasalah. Tadi sudah saya remove 2 orang. Ya. Makanya beli memang kuota banyak-banyak. Ya. Ini risikonya online. Kalau tidak mau begini, ya desak itu mudir. Tolong kami dimasukkan di asrama. Ya. Kami sudah bosan dengan Zoom. Ya. Kami ingin rasakan nasi kuning depan kampus dan jalan kota di Matam. Ya. Sampaikan saja menjadi begitu. Ya. Walaupun ikhwan sekalian sekarang saja ini mahasiswa sudah full itu kalau salat duhur sampai di belakang. Kalau antum ini masuk, Musa Khamis masuk, ya 150 orang, wah bisa 2 gelombang orang salat duhur. Ya. Tapi no problem. Ya. Saya sudah pernah usulkan kalau bisa sayap kanan masjid Ma'had itu yang dari arah utara itu pasang kanopi, pasang atap, ya. Sampai di jalanan. Ya. Ya, karena kita tidak muat lagi. Ya. Ada manusia penuntut ilmu sudah penuh. Ya. Dan itu lebih bagus daripada seakan sebagian hanya dipenuhi oleh laba-laba dan cicak serta jamaah kecoa, ya, yang merusak bangunan serta semut yang melubangi tembok. Itu semut yang paling bahaya itu karena dia lubangi semut, lubangi lantai, makanya tegel biasa goyang-goyang, habis semennya digigit oleh semut bersarang di dalam. Makanya kalau rumah tidak ditinggali, ya semut yang tinggali, makanya terbongkar sama itu tembok. Itu semut, ya. Ya. Itu semua itu termasuk binatang yang memberikan contoh kita amal jamaah, ya. Semut. Tapi pas kalian berbahagia, ya. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Kita masuk kepada sumber daya manusia berkualitas menurut Islam. Yang tadi kita sudah baca ayatnya, ya pas kalian, ya. Semua potensinya bisa antum baca sendiri nanti ini, ya. Ya. Jika SDM itu berkualitas, maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai khalifah dengan baik. Dan kualitas SDM itu ilmu iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dia kuasai serta memiliki ruhiyah, iman, takwa, ibadah yang luar biasa, ya. Tadarus, zikir, berdoa, istighfar dan lain sebagainya, ya. Waalaikumsalam. Mengajar Kak. Baik, ini dari istri tadi. Jadi saya lanjutkan ikhwas sekalian yang berbahagia. Jadi tadi berbicara tentang potensi jasmani dan rohani. Semua kita ini secara fisik, ya, maksimalkan potensi yang kita bisa bantu dan seterusnya berdakwah, mentarbiyah, mengajar, mengaji dan seterusnya, ya. Itu jangan dilupakan itu. Ya. Kita ingin minimal, ya, misalnya kita 1 orang. Kalau bisa itu ada 10 anak-anak remaja kita bisa bina, ya, sampai betul-betul mengenal Islam, ya, seperti itu. Karena suatu saat, ya, 20 tahun akan datang, antum akan bahagia, bisa menangis bahagia melihat ketika mereka sudah bisa juga memiliki peran sebagaimana antum hari ini.
Ya, seperti itu. Makanya seperti saya pribadi kalau di kelas itu sangat bahagia karena melihat ikhwah belajar. Ya. Ini hasil tentu dakwah kita dan juga dakwah ikhwah yang dikirim ke daerah. Ya. Dan memang dakwah ini ya hasilnya nanti 15 tahun, 20 tahun yang akan datang baru kita lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Ya. Kita dulu belajar di Unhas, diajar satu-satu mengaji kembali karena kita di Unhas dulu bukan dasar pesantren, ya mengajinya sudah dilupa. Jadi murabinya datang ke pondokan. Kita diajar satu-satu lagi bagaimana itu makhraj huruf dan seterusnya. Ya. Ya, tahun 90. Ya. Lalu, itu beberapa ustaz berlapis-lapis termasuk ustaz kita, Ustaz Qasim. Ya. Nah, 2010, ya. Berapa tahun itu? 1990 ke 2010. Berapa tahun itu? 20. Saya sudah masuk unsur pimpinan 20 tahun ya. Saya sudah menggantikan posisi murabi saya, Ustaz Qasim selaku sekjen. Jadi interval 20 tahun ya Mas sekalian. Jadi napas dakwah ini memang panjang, harus sabar ya. Seperti itu mencetak kader-kader yang bisa menggantikan kita ya. Alhamdulillah kita Ustaz Qasim sudah bisa bertersim karena saya ada beberapa level pimpinan itu mutarabinya dulu di Takwiniyah 20 tahun lalu di tahun 2010. Ya, seperti itu. Makanya harus sabar ya menghadapi orang dengan berbagai karakternya. Memang setiap orang itu beda karakter, ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang usil, ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit ya. Ada yang makannya semua mau makan ya. Ada yang pekerja ya. Dan seterusnya. Istilahnya Gus Dur, ada negara itu banyak kerja, kurang bicara. Ada juga banyak bicara, kurang kerja. Ada juga banyak bicara, banyak kerja. Ada juga sedikit kerja, sedikit kerja. Ada pun orang Indonesia sebagian, lah yang dibicarakan, lah yang dikerja. Ya, begitu Indonesia sebagian. Ya, lah yang didiskusikan di warkop, lah yang dikerja. Ya. Lah yang disebutkan kita akan tingkatkan produksi pertanian, subsidi masyarakat dan seterusnya. Ternyata yang dikerja apa? Ekspor beras dari Thailand. Ya, itu Indonesia itu. Jadi lah yang dicerita, lain yang dikerja. Ya. Istilahnya orang Makassar Pak Kepala Talang. Ya. Istilahnya orang di Parepare Pak Bote. Tidak tahu di tempat lain saya tidak tahu apa istilahnya itu. Jadi lah yang dicerita, lah yang diviralkan, lah yang didiskusikan lewat webinar, di televisi, apa segala macam, panggil menterinya, ternyata lah yang dicerita ekspor garam dari Vietnam. Ya. Pak Kepala Talang. Ya. Ya. Nah, dai tidak boleh begini. Ya. Terancam itu kalau lah yang dicerita, lah yang dikerja. Lima takuluna ma la taf'alun. Ya, itu bahaya itu. Ada lagi lebih keras lagi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, itu lebih keras lagi dan seterusnya. Jadi khusus berbahagia dalam Islam pengolahan konsep pengolahan sumber daya manusia itu mengambil contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Konsepnya yang pertama manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ya. Konsep pertama yang apa namanya yang menjadi inti. Ya. Yang kedua manusia adalah khalifatul ard. Ya, seperti itu. Ini yang paling penting. Ya, jadi kita semua ini kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Takarrub kita kepada Allah, pelaksanaan perintah-perintah harus kita lakukan. Tetapi di satu sisi kita khalifah. Dan tadi di mukaddimah di awal saya sudah sebut bahwa di antara tugas khalifah adalah menyebarkan ilmu, mengajar, berdakwah dan seterusnya, mengkader, ya seperti itu. Tetapi di satu sisi atau yang mengiringi itu Rasulullah memberi kita
patron bahwa apabila memilih orang, ya, harus yang sesuai dengan bidangnya. Kalau tidak akan terdapat kehancuran. Ya. Dan diancam lagi siapa yang mengangkat seorang yang bukan ahlinya, maka dia berkhianat. Ya. Kita dituntut untuk profesional. Ya. Seperti itu. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan Rasul mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Ya. Sungguhnya Allah mencintai apabila ada di antara salah seorang yang tenggelam beramal, berbuat, bekerja, an yutkinahu, itu profesional, itqan, terampil, ya. Sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan asal-asalan, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penegasan Rasulullah terhadap pegawai. Kalau kita mengangkat pegawai, maka mari memberikan upahnya sebelum dia kering, ya. Dalam menghubunginya dengan organisasi dan manajemen, Rasulullah manajer yang piawai dalam mendelegasikan satu tugas kepada sahabat-sahabatnya. Ini diantara manajemen sumber daya manusia di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman Khalifah setelah Rasulullah SAW. Rasulullah itu memberikan tugas kepada ahlinya masing-masing. Ya. Siapa yang menjadi pendamping? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Satu yang lembut, satu yang keras, tegas. Ya. Rasulullah mengambil faedah menjamak, ya, pendapat keduanya. Ya. Siapa menjadi panglima perang? Siapa yang menjadi juru banding, ya, atau juru runding? Ya. Siapa yang muadzin? Ya, itu ada semua tugasnya. Makanya pakar manajemen itu mengambil dasar-dasar manajemen sumber daya manusia dari sirah nabawiyah bersama bagaimana Rasul mengolah para sahabat. Ya. Seperti itu. Ya. Siapa yang menjadi ahli strategi, ya, seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, ahli strategi, ya. Siapa yang juru bicara? Ja'far Abi Talib, ya, ketika ke Habasyah, ya, seperti itu. Ada yang disuruh untuk mempelajari bahasa Ibrani dan beberapa bahasa lain, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, ya, dan seterusnya. Seperti itu, ikhwas sekalian. Ya, makanya dalam kalau kita susah menjadi pimpinan, kita harus bisa memberikan skill kepada mereka sesuai dengan potensinya, ya. Kompetensinya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira cukup ya hari ini. Ya, ini yang tolong saya capture ya. Yang tidak muncul videonya dari tadi saya kasih goib saja. Entah mana grupnya ini tadi. Ini PM5B ya? Nah, Ustaz. Cuma teman-teman, mana ini grupnya PM5B?